Nanti Bang ya kita bahas di video berikutnya. Jadi Bang, gini, setelah Bang melakukan usaha ini Bang, bisnis ini sudah Bang tekuni sampai dengan sekarang, pasti punya hasil Bang. Nggak mungkin enggak, ya kan? Kalau nggak punya hasil pasti sudah tutup duluan, ya kan? Nah, jadi apa nih Bang yang Abang dapat dari ternak puyuh, baik hasil, ilmu ataupun apapun itu, pokoknya yang Abang dapat dari berternak puyuh. Berat ini pertanyaannya. Nggak, kita nggak Berat main, ini. kita nggak main-main guys, karena memang kita todong langsung Bang Edi. Pokoknya beliau harus kasih tahu apa sih yang didapat. Gitu. Jadi gini, kalau untuk yang kita dapat di Assalamualaikum ternak warahmatullahi puyuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa lagi dengan channel Sahabat Puyuh Jambi dan juga channel Edi Puyuh Jambi. Khusus hari ini kami bertandang langsung ke Bang Edi. Ya, Bang, pokoknya Abang meluangkan waktu hari ini, sehari ini, gitu. Memang langsung kita todong, gitu. Karena kami ini Bang, khususnya teman-teman yang banyak nih bertanya-tanya di luar sana, gitu. Dan kita sudah menyiapkan materinya teman-teman, dan kita nggak tanggung-tanggung, kita siapkan semuanya di sini. Bang Edi pun sudah lihat sendiri nih, layarnya sudah kita buka nih Bang, gitu. Nah jadi Bang, di video-video kita sebelumnya, di judul-judul yang sebelumnya kita juga sudah membahas awal mula Bang Edi beternak puyuh, usaha apa, dan sekarang gini Bang, sudah banyak sekali pengalaman-pengalaman Bang Edi dari tahun ke tahun. Abang mulai dari tahun 15 sampai sekarang 2024, bukannya berkurang guys, bukannya kandang ini mengecil, ini kandang ini semakin lama semakin besar, gitu. Jadi kalau di kandang ini, kalau kita bisa ngelihat apa nih Bang, keseluruhan kandang Bang Edi, ini main apa, badminton pun bisa di dalam ini, ya. Tapi tribunnya di luar. Ya, nah, main badminton aja bisa di sini, dan kandang berjejer, mesin tetas berjejer, telur penuh tetasan Bang Edi itu. Itu lagi jalan. Nah, itu lagi jalan semua. Ada 2000, ada besok nih hari Kamis ngisi lagi 5000. Masuk lagi berarti Bang ya. Mantap. Alhamdulillah. Gitu, artinya berkembang dari tahun 2015 guys sampai sekarang 2024. Pasti punya tips nanti Bang ya kita bahas di video berikutnya. Jadi Bang, gini, setelah Bang melakukan usaha ini Bang, bisnis ini sudah Bang tekuni sampai dengan sekarang, pasti punya hasil Bang. Nggak mungkin enggak, ya kan? Kalau nggak punya hasil pasti sudah tutup duluan, ya kan? Nah, jadi apa nih Bang yang Abang dapat dari ternak puyuh, baik hasil, ilmu ataupun apapun itu, pokoknya yang Abang dapat dari berternak puyuh. Berat ini pertanyaannya. Nggak, kita nggak main-main guys, karena memang kita todong langsung Bang Edi. Pokoknya beliau harus kasih tahu apa sih yang didapat. Gitu. Jadi gini, kalau untuk yang kita dapat di ternak puyuh ya, dari sekian tahun ya, tentu kalau usaha itu nggak langsung berhasil, itu nggak pasti punya proses. Pasti punya proses. 2 tahun itu awal nggak dapat apa-apa kita. Jadi nombok terus. 2 tahun. 2 tahun itu nombok terus. Artinya tapi pengembangan terus ya. 2 tahun ya pengembangan belum menghasilkan, tapi terus pengembangan gitu. Nah, untuk saat ini yang kita dapat hasil itu kalau nggak salah di sekitar tahun berapa itu ya, 3 tahun berjalan setelah dari buka lah, 2015, 16, 17. Nah, di 2017-18 ke sini mulailah kita alhamdulillah sudah mulai ada sedikit hasil. Intinya itu hasil profit tadi grafiknya mulai meningkat, mulai meningkat lah gitu. Nah, yang kita dapat di sini adalah ilmu-ilmu yang saya pelajari, yang saya buktikan, yang saya praktekkan. Kemudian saya edukasikan gitu lah. Dan ini benar-benar secara fakta. Secara fakta memang secara yang saya sampaikan itulah yang saya alami gitu. Berdasarkan pengalaman. Iya, berdasarkan pengalaman. Berdasarkan pengalaman, bukan teori. Bukan teori, tanpa ya kita kan nggak ada kuliah jurusan ke situ. Benar. Kita nggak ada kuliah jurusan ke peternakan. Kita bisa peternakan itu belajarnya otodidak, dari dia ke dia lah pokoknya. Kok dia mati sih, apa sih? Kok dia bertelur sih, harusnya gimana sih? Nah, dari situlah memang yang kita dapat, yang pertama adalah ilmunya. Ilmu pengembangan, ilmu yang kita dapat. Ya, ilmu yang kita dapat. Kemudian yang kedua, yang kita dapat itu ya hasilnya. Hasilnya lumayan lah kalau untuk hasil itu. Alhamdulillah lumayan. Kemudian ya kadang-kadang saya ditanya juga, katanya ternak puyuh, kata orang rumah saya. Mana hasilnya, kata dia. Saya bilang gini,
anak di setiap bulan makan di pondok gitu dari mana kan gitu. Iya, tapi orang rumah nggak tahu nih ya, Nggak nggak tahu tahu. tiap bulan udah bayar, oke. Anak sudah dibayar, sudah. Anak sudah dikirimi duit, sudah. Karena anak saya di pondok, guys. Anak di pondok jarang balik. Kita jarang ketemu memang. Jadi kita hanya taunya transfer. Biaya hidup kami sekeluarga itu 50% itu sekitar 65% penghasilan dari puyuh. Dari puyuh. Biaya hidup saya sekarang. Kemudian yang 35% itu dari gaji pemerintahan. Karena saya juga ada sedikit kecimpung juga di pemerintahan. Itu ada juga. Cuman kalau untuk yang lebih menunjang lagi saat ini memang kita dari hasil ternak puyuh. Yang memang tadinya awalnya itu kita membuat mendirikan usaha ini jatuh bangun ndak karu-karuan lagi. Sedih kalau nengok ceritanya itu sedih. Dari awal kita bisa sampai ternak seperti ini, kita bisa sampai berdiri seperti ini. Yang kita dapat yaitu tadilah pengalaman, kemudian ilmu, kemudian hasilnya juga, dan banyak masih dapat lagi yang kita kaji dari ternak-ternak puyuh ini banyak sekali. Artinya kalau mau dibongkar apa yang kita dapat ya Bang ya, ini di luar profit, di luar materi ya. Ya, Itu banyak, lebih banyak lagi. banyak lagi. Gitu nah. Dan ya kita untungnya nih guys, kita kenal dengan Bang Edi. Beliau nggak pernah pelit dengan ilmu, nggak pernah nutup-nutupi Iya, ilmu. tetap kita bongkar semuanya. Jadi nggak pernah mengatakan di luar dari pengalaman. Pasti berdasarkan pengalaman beliau. Walaupun setiap kandang pasti punya masalahnya Punya masing-masing ya masalah Bang. masing-masing, nggak Kita sama. nggak bisa menyamakan. Misalnya di Bang Edi permasalahannya A, bisa jadi di kandang yang lain pasal permasalahannya B. Tapi intinya berdasarkan pengalaman Bang Edi, karena tujuannya apa? Supaya orang mau beternak puyuh Bang ya, Ya, nggak mengalami yang seperti kita. biar agak mudah untuk menjalaninya. Iya. Gitu. Walaupun terkadang Bang Joni, Ya. ada yang komentar di kolom komentar itu, Heeh. kok kayaknya kok saya masalah pembibitan kok ada sedikit nipu gitu nah ilmunya ya. Metode yang saya gunakan kan metode pemurnian kalau untuk di pembibitan. Ada juga yang menggunakan metode-metode lain. Nah, saat ini kan pengalaman yang saya terapkan di YouTube itu kan metode pemurnian. Bukan metode dari pengenalan genetik. Kalau genetiknya itu, kalau paham genetik, begitu dikawinkan langsung jadi gitu loh. Iya. Cuman kalau saya dari metode pemurnian, itu ada juga itu komentar dari kawan-kawan itu, entah itu sudah peternak lama, entah itu bukan peternak, entah itu siapa, kadang-kadang mencari celah kesalahan saya ngomong. Nah, di situ diperpanjang dengan dia ya. Sudah, saya diemin saja. Saya kalau untuk ke para peternak yang mungkin yang nonton video saya, sekecil sedikit pun niat dari dalam hati saya untuk bohongi peternak itu nggak ada sama sekali. Bohong kita dituntut dunia akhirat. Iya, Ilmu yang sudah tersebar kita bohong, kita dituntut dunia akhirat. Iya, Dan juga nggak sedikit kok yang belajar dengan saya berhasil tentang pembibitan. Iya, banyak kan? Yang dari mana-mana pun juga banyak. Kawan-kawan di Jambi ini juga beberapa yang beberapa yang belajar dengan kita pun juga banyak, bukannya sedikit. Nah, itulah ilmu yang kita dapat di dalam ternak puyuh yang mungkin selama 4 tahun 5 tahun saya dapat pengalaman dari situ, kemudian langsung saya curahkan ke YouTube. Gitu. Supaya nanti satu Indonesia, bahkan di luar Indonesia satu negara pun bisa melihat, bisa melihat, bisa belajar sama-sama. Bahkan banyak loh HP saya ini tiap hari berdering, tiap hari itu keluhan dari mana-mana itu ada. Saya hanya coba menjawab berdasarkan pengalaman saya. Pak, ini kalau dikawinkan dengan ini nanti ketemunya gimana? Ya pengalaman saya yang saya curahkan ke situ. Pak, mengatasi ini gimana Pak begini ya sesuai dengan pengalaman saya. Kalau memang saya belum menjalani ya saya ngomong. Saya belum pernah ketemu masalah yang seperti itu kan gitu. Nah, itulah yang kita dapat dari ternak puyuh itu selama dari awal hingga saat ini. Banyak sekali lah cerita-cerita di situ. Yang jelas siapa sih ya semuanya nggak munafik lah, yang namanya kita ternak, yang namanya kita usaha pasti kan mencari hasil bukan mencari kerugian. Jadi gini gitu. Guys, kita bisa simpulkan berdasarkan pengalaman Bang Edi ya, apa yang didapat selama beternak puyuh selama hampir 8 tahun, yang jelasnya pengalaman ya Bang ya, sudah didapat ilmu ya, dan sekarang berbagi ilmu, dan yang jelas mendapatkan profit atau keuntungan. Ya alhamdulillah sudah bisa menambah
ya, penghasilan Alhamdulillah. menunjang kebutuhan keluarga. Iya. Alhamdulillah. Nah, untuk teman-teman, nggak usah takut, nggak usah ragu. Saya pun termasuk bagian salah satu orang yang belajar dengan Bang Edi, dan juga saya pernah belajar dengan, nanti kapan-kapan kita ngobrol dengan Bang Fauzan. Boleh, Ya. nanti kita undang kawan-kawan biar supaya kita tidak terkesan menggurui, Ya. biar supaya kita sama-sama belajar sama-sama gitu. Saya pun belajar sampai ke kandang beliau yang lumayan jauh dari kota Jambi. Dan memang semua peternak di kota Jambi yang pernah saya temui itu semuanya open. Artinya itu dia terbuka, nggak menutup-nutupi. Memang berdasarkan pengalaman, walaupun tetap disampaikan setiap kandang pasti punya masalah masing-masing. Itu nggak bisa sama. Jadi teman-teman, itulah sedikit cerita yang disampaikan oleh Bang Edi. Apa yang didapat dari peternak puyuh, yang jelas sudah mendapatkan hasil yang alhamdulillah lebih baik, Bang, ya. Alhamdulillah. Ya, nggak sia-sia artinya perjuangan selama beberapa tahun memulai. Bahkan 3 tahun pun nggak mendapatkan hasil, tapi alhamdulillah sekarang sudah mendapatkan hasil. Sudah ada hasil, mulai dari ilmu dan lain-lain. Nah, untuk teman-teman, kita akan lanjut lagi di video berikutnya. Masih ada banyak sekali nanti yang bakal kita bahas dengan Bang Edi. Untuk teman-teman, jangan lupa untuk di like, komen. Untuk yang bertanya, silakan tanya di kolom komentar. Kami akan menjawab berdasarkan apa yang sudah kami pelajari, berdasarkan apa pengalaman kami, ya Bang, ya. Dan kami tidak akan berusaha menggurui teman-teman, tapi ini sharing. Semoga teman-teman bisa terbantu dengan apa yang kami sampaikan. Ya Bang, ya. Untuk teman-teman yang belum subscribe, ya di subscribe, di like, disukai, di komen kalau mau bertanya. Dan bagikan ke peternak-peternak yang belum tahu dengan channel ini. Channel Sahabat Puyuh Jambi dan juga channel Edi Puyuh Jambi. Sampai di sini videonya, sampai jumpa di video berikutnya.